Innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, suri tauladan Nabi Muhammad, suri tauladan kita, baginda kita Nabi besar Muhammad dalam segala macam aspek kehidupan. Nabi kita Muhammad cukup bagi kita sebagai teladan dalam berkehidupan. Yang mau jadi pemimpin, teladannya adalah Nabi Muhammad. Yang mau berumah tangga, teladannya adalah Nabi Muhammad. Yang jadi orang tua, teladannya adalah Nabi besar Muhammad. Mau jadi hamba yang benar, yang bagus, teladannya adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi manusia di atas muka bumi ini, teladan kita adalah baginda kita Nabi besar Muhammad. Seterang-terangnya cahaya, Bu, nih mukanya Ustazah Fakhriyah kelihatan. Bukan hanya karena ada Ustazah Fakhriyah, tapi karena ada cahaya. Gelap nih, benar-benar malam, gak ada secercah cahaya pun. Ibu gak bakalan bisa lihat apa-apa. Perlu buat lihat, perlu buat memandang, perlu buat tahu apa yang ada, apa yang gak ada, perlu sama cahaya. Cahaya itu bernama Nabi Muhammad. Kalau gak ada cahayanya nabrak-nabrak. Kalau nggak ada cahayanya, yang nggak ada dikira ada, betul? Tadi malam ada kuntilanak, tuh. Nggak ada orang lihat kuntilanak saat terang, betul? Pasti lagi gelap, gelap banget deh. Sampai saya lihat kuntilanak. Kenapa bisa kuntilanak yang kagak ada bisa dilihat? Karena nggak ada cahaya. Kalau nggak ada cahaya, yang nggak ada jadi dikira ada. Jelas? Jelas? Jadi menurut Ustazah kuntilanak kagak ada? Nggak ada. Nggak ada, tenang aja. Yang ada apa Ustazah? Jin. Yang ada bangsa jin, ada suratnya Bu Al-Jin dalam Al-Quran. Allah bolak-balik mengatakan tentang jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa. Jadi Ustazah yang suka penampakan-penampakan itu bukan kuntilanak, bukan. Melainkan, tapi saya kasih tahu teman-teman gak usah takut sama jin. Kenapa gitu? Nih, kayak kita kan kalau lagi sakit, yang rasa-rasa yang gak ada jadi ada. Makanan manis jadi berasa pahit kalau kita lagi sakit. Ibu-ibu, jin itu Bu menampakkan diri ketika dia lagi lemah, lagi sakit atau lagi stres. Jadi kalau ibu-ibu ngelihat jin, daripada ibu-ibu lari, mendingan ibu-ibu tanya, lagi ada masalah apa ente? Gak usah takut. Cahaya bikin bisa lihat apa yang ada, sehingga jalannya gak nabrak-nabrak. Cahaya bikin kelihatan keindahan. Semuanya itu bisa jadi benar dengan adanya cahaya. Cahaya hidup kita, baginda kita Nabi besar Muhammad. Jadi ngerti ngerjain apapun kalau kita bisa punya cahaya, yaitu baginda Nabi besar Muhammad. Karenanya hidup kepengen terarah, jangan mau jauh-jauh dari Nabi Muhammad. Cahaya kita dalam kehidupan. Nabi kita Muhammad, panutan kita dalam berkehidupan. Termasuk dalam urusan yang pengen saya bahas nih. Caramu memperlakukan anak-anak, terutama anak-anakmu. Saya suka sedih ngelihat emak-emak ngomel mulu sama anak.
Bu, saya nggak ada anak, tapi saya ikut sakit hati kalau anakmu kamu omelin. Ya Allah, ya Allah. Hadiahmu terindah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah anak-anakmu. Yang benar memperlakukan anakmu. Ibu, Nabi Muhammad ngajarin, alimu auladakum mahabbat nabiyikum. Kata Nabi Muhammad, ajarkan kepada anakmu bagaimana mencintai Nabi Muhammad. Ajarin bu, ajarin. Jangan yang kamu ajarin gimana mereka mencintai duit mulu. Saya tuh kalau ngeliatin ibu-ibu ngobrol sama anak-anaknya, ya ampun diajarin cinta duit melulu bu. Nah, belajar yang rajin. Biar nanti kamu bisa dapat pekerjaan yang bagus. Nanti kalau kamu punya pekerjaan yang bagus, kita jadi orang kaya nak. Kalau kita punya banyak duit, kita kaya, nggak ada yang bisa rendahin kita. Begitukah caramu mengajarkan anak-anakmu? Tidakkah kamu khawatir bahwa anak-anakmu mendewakan harta, mengagungkan uang? Apakah tidak kamu berpikir bagaimana cara mereka menjadi mulia ketika masuk dalam kubur? Anakmu gak selamanya hidup di dunia, betul? Kayak apa nyeselnya kalau anakmu mengerjakan perintahmu, mereka berusaha buat hidup kaya, sampai kemudian dia hidup kaya raya, habis itu belum sempat menikmati kehidupannya, dia mati. Gimana nasibnya di kuburan nanti? Bu, nggak ada sedikit pun hartanya dia bawa masuk dalam kuburan. Nggak ada sedikit pun saldo rekeningnya dia bawa masuk dalam kuburan. Bu, bajunya, kendaraannya, nggak ada yang bisa dia pakai di dalam kuburan. HP terbaru yang dia beli nggak bakalan bisa dipakai komunikasi dalam kuburan. Kamu bisa orang yang nggak pernah dikecewakan mah harta aja. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, ibu gak bisa bilang, ustazah ngomong kayak gitu karena ustazah punya banyak duit. Enggak gitu bu, saya pernah ngerasain rasa yang gak punya duit, biasa aja. Uangmu seberapa banyaknya gak bisa mencegah satu gigimu untuk tanggal. Betul? Ibu saya ceritain. Setahun yang lalu saya sakit. Kalau ibu-ibu tahu, setahun lebih lah, setahun setengah yang lalu. Ustazah Fahria juga beberapa waktu yang lalu sakit juga ya Ustazah ya. Saya bu, ada masanya di saat sakit, nggak bisa menggerakkan badan saya. Untuk sekedar tidurnya balik miring, tidurnya telentang gitu. Sakit setengah mati karena bantalan tulang. Ini bu saya ceritain mau nggak? Lagian ustazah nih lagi suruh ceramah malah curhat. Enggak, saya nggak lagi curhat. Saya lagi mau ngasih tahu kamu pelajaran yang Allah berikan dalam hidup saya. Bu, bantalan tulang belakang. Saya yang nomor 5 nih, kan tulang belakang nih ada tulang, ada bantalannya, ada tulang, ada bantalan, pecah. Yang nomor 5. Pecahannya bu ngegelibet di saraf. Sehingga membuat saraf saya itu banyak putus. Maksudnya banyak kesumbat, bukan putus, banyak tersumbat. Gitu ya. Sehingga
luar biasa sakitnya dan luar biasa susahnya untuk digerakkan. Sampai kemudian akhirnya dioperasi, seperti yang ibu-ibu mungkin dengar. Bu, ada masanya ketika sakit luar biasa saya rasakan. Boleh saya lanjutkan? Iya, urusan foto nggak foto mah urusan keberkahan ilmu. Insya Allah mudah-mudahan ilmu sedikit-sedikit bisa berkah ya Bu ya. Ikutin aturannya ya Bu ya. Jangan foto ya. HP tuh Bu bisa hilang. Tapi yang di dalam hati nggak akan bisa dihilangkan. Gitu kan? Oke, boleh saya lanjutkan? Ada masanya ketika sakit itu terasa berat buat saya. Gak bisa gerakin badan apalagi buat tidur. Belah saya Bu ada orang, suami saya. Dia bilang sih katanya dia sayang, saya nggak tahu. Tapi kan sebagai manusia yang pengen hidupnya damai, kita percaya aja. Di saat saya kesakitan setengah mati itu, suami saya tidur lelap. Bu, katanya dia sayang, tapi ibu-ibu saudaraku sekalian, lihat betapa rasa sayangnya manusia kepadamu tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan sekedar mengurangi rasa sakit yang sedang kita alami. Betul? Maka nggak usah segitunya mengejar cinta manusia, Bu. Baru di dunia aja nggak segitu manfaatnya, apalagi di akhirat nanti. Baru di dunia nih rasa sayangnya seorang manusia kepada kita nggak bisa bikin apa-apa, apalagi di kuburan, apalagi di saat kamu udah mati. Ibu-ibu saudaraku sekalian, nggak segitu ngaruhnya. Jadi kalau ibu-ibu ngerasa suami saya nggak sebegitu sayang sama saya, nggak apa-apa. Paham maksud saya? Nggak usah kejar sesuatu hal yang remeh, Bu. Kejar tuh sesuatu yang bermanfaat. Kejar itu sesuatu yang indah, yang benar-benar kamu perlukan. Kalau ada sesuatu yang mau kamu kejar, nih saya kasih prinsipnya. Jangan kejar mati-matian, apapun yang tidak kamu bawa mati. Jelas? Ibu-ibu sekalian, saat saya sakit itu Bu, saya punya duit. Percaya? Percaya kan? Punya saya Bu uang. Tapi uang saya itu ibu-ibu sekalian gak bisa ngurangin sedikit pun rasa sakit yang saya alami. Betapa ternyata uang tidak segitu manfaatnya. Masih di dunia, apalagi sesudah. Kalau kamu mati, begitu kamu mati, kamu nggak lagi bermasalah berapa saldo rekening yang kamu punya. Begitu mati seseorang, jadi nggak terlalu masalah lagi sama berapa banyak harta yang selama ini bisa dia kumpulkan. Ibu-ibu sekalian,
Hartamu nggak sebegitu bermanfaat, Bu, nggak sebegitu bermanfaat, nggak sebegitu bermanfaat. Bahkan bisa jadi yang punya banyak menyisakan hisab panjang di akhirat. Maka udah yuk, hidup mau ngurusin dunia mulu, kapan selesainya? Betul? Ibu-ibu sekalian, saya terus liatin diri saya waktu saya sakit itu. Saya sayang, Bu, sama diri saya. Tiap pagi saya mandiin. Kalau lapar saya kasih makan. Abisnya makan saya kasih minum biar nggak keseretan. Saya sayang sama diri saya. Saya sayang. Kalau ada ngomong yang nggak bagus-bagus tentang diri saya marah. Kan begitu? Karena saya sayang sama diri saya. Kalau dipuji hidungnya kembang kempis. Saya sayang sama diri saya. Ibu-ibu sekalian, di saat saya sakit, nggak bisa meringankan sakit yang saya alami. Tidak bisa memberikan 10 menit waktu tidur pada diri saya. Gak bisa saya melakukan apapun untuk diri saya. Saya tidak bisa melakukan apapun untuk diri saya. Ini saya masih ada di atas muka bumi yang katanya seseorang bisa berikhtiar selagi masih dia ada di atas muka bumi. Ternyata saya tidak bisa mengikhtiarkan apapun untuk diri saya ketika saya sedang dalam keadaan sakit. Saat itulah saya menyadari ada yang lebih dekat dengan saya daripada diri saya. Saat itulah saya menyadari kebenaran firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepadamu, wahai Nabi Muhammad, tentangku, apakah aku jauh sehingga dia perlu memanggilnya, ataukah aku dekat sehingga cukup berbisik denganku? Katakan padanya, sesungguhnya aku dekat. Sedekat apa ya Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku, kata Allah, lebih dekat dengan hambaku daripada dia dengan detak nadinya sendiri. Saat itulah saya menyadari betapa kedekatan saya dengan lumbal saya, kedekatan saya dengan pinggang saya, kedekatan saya dengan kaki saya, kedekatan saya dengan badan saya kalah sama kedekatan saya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalah dekatnya saya dengan anggota tubuh saya daripada kedekatan Allah dengan anggota tubuh saya. Karenanya saya hanya perlu berbisik kepada Sang Maha Dekat. Ya Allah, ringankanlah sakit saya ya Allah. Ya Allah, tidurkanlah tubuh saya ya Allah.
Ya Allah, sehatkanlah diri saya ya Allah. Ya Allah, angkatlah sakit saya ya Allah. Allah, 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 Allah. Saya sadari ada yang lebih dekat dengan saya daripada diri saya sendiri, yang menciptakan saya. Saya sadari ada yang lebih dekat dengan saya daripada diri saya sendiri. Seseorang yang apabila seseorang yang saya tahu lebih menyayangi saya bahkan daripada diri saya sendiri, namanya Sayyiduna Muhammad. Wallahi, kata Nabi, sungguh demi Allah, ketika ada umatku tertusuk duri di kakinya, aku ikut serta merasakan perihnya dalam hatiku. Saat itulah saya menyadari salah satu senjata saya, harapan saya, pengobat saya, pelipur saya, seseorang yang Allah berkata tentangnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang utusan. Kayak apa ya Allah? Telah datang kepada kalian Nabi Muhammad. Kayak apa orangnya ya Allah? Salatnya khusyuk, itu iya. Kayak apa orangnya ya Allah? Ibadahnya hebat, itu iya. Kuat, itu iya. Cakep ya Allah mukanya, itu iya. Tapi bukan itu yang aku ingin ceritakan kepadamu, wahai umat Nabi Muhammad. Apa ya Allah? Azizun 'alaihi ma anittum. Tatkala kalian tertimpa musibah, dia ikut serta menanggung beban kalian. Saat itulah saya menyadari indah firman-Nya. Saat itulah saya menyadari betapa nikmatnya menjadi umat Nabi Muhammad, yang saat sedang sakit nabimu ikut serta menanggung beban sakitmu. Saat kamu tertimpa musibah, dia adalah seseorang yang azizun 'alaihi ma anittum, berat baginya musibah yang menimpa kalian. Dia ikut serta menanggung beban musibah yang kamu rasakan. Saat kamu sakit, dia ikut menanggung sakitmu. Saat kamu sedih, dia ikut merasakan sedihmu. Saat kamu miskin, dia ikut merasakan bebanmu. Azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum, sangat menginginkan kebaikan bagimu. Senangnya saat itu
yang sisa hanya tinggal sakitnya badan. Tapi sakitnya pikiran karena merasa sendirian sudah tidak lagi saya rasakan. Sakitnya hati ketika melihat suami tidur nyenyak di samping, padahal istrinya kesakitan setengah mati, tidak lagi saya rasakan. Sebab saya tahu meski suami saya tidak ikut merasakan sakit saya, ada seseorang yang jauh lebih indah, seseorang yang jauh lebih bernilai ikut serta merasakan sakit saya. Saat itulah saya hanya perlu untuk menyebut-nyebut namanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, limpahkanlah salawat salammu kepadanya ya Allah, bagindaku, junjunganku, panutanku, Sayyiduna Muhammad. Tibbil qulub, ya Allah, ya Allah, tibbil qulub. Jadikanlah beliau sebagai dokter bagi penyakit hatiku, dengan yang kau berikan kesehatan bagi hatiku. Wa'afiyatil abdan, ya Allah, dengan sebab Nabi Muhammad karuniakan kesehatan di badanku. Wa shifaiha, dengan yang kau jadikan syifa, jadikan obat bagi penyakitku ini ya Allah. Wa nuril absar, jadikan cahaya di mataku biar mataku terang, mata batinku terang. Saya baca salawat itu, entah di kali yang keberapa, kemudian saya pun jatuh tertidur dengan nyenyak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bersyukur orang tua saya, guru-guru saya mengenalkan saya kepada Nabi Muhammad. Sesudah mereka mengenalkan saya kepada Allah, saya bersyukur saya punya ibu yang gak seperti ibu-ibu pada umumnya, yang membuat anak-anaknya berambisi terhadap dunia, terhadap harta, terhadap duit melulu. Saya bersyukur bahwa saya punya orang tua enggak segitunya, terutama ibu enggak segitunya terhadap urusan harta. Saya ingat saat saya masih kecil dulu, ketika saya masih SD, ada bupati ngawinin anaknya. Rumah kami yang kebetulan di pinggir jalan, gak terlalu jauh dari rumah bupati, dipakai buat arak-arakan kawinan anak bupati. Rame banget, masuk saya yang waktu itu lagi hari libur, saya nonton juga tuh sama umi saya. Habis bubaran selesai, udah lewat iring-iringannya, saya masuk ke dapur sama umi saya. Saya bilang sama umi saya, Mi, doain ya Mi, ntar kalau Ima kaya.
Yo bikinin pesta buat Umi. Buat bikinin acara gede gitu, kondangan, Umi bisa kondangan. Umi saya bilang begini, Umi tuh males kondangan. Artinya enggak itu yang Umi mau gitu. Umi males nok mau kondangan tuh Umi saya. Mau tahu sendiri. Yaudah Umi capek bersih-bersihnya. Capek ngurusinnya. Umi saya seolah mau menegaskan bahwa bukan untuk itu nak Umi mau dari kamu. Ngelihat kayaknya orang hidup kaya enak gitu. Tetap aja doain kalau gitu Umi biar kaya. Biar saya bisa bawa Umi jalan-jalan ke luar negeri. Umi saya bilang, Umi males jalan-jalan. Capek. Umi cuman kepengen berangkat haji, umroh dan itu pun udah diajiin, diumrohin mabah. Akhirnya saya nanya, kalau gitu Umi pengennya saya gimana Mi? Apa yang Umi pengen dari saya sebagai anak Umi? Umi saya jawab, Umi itu kepengen kalau Umi meninggal dunia nanti anak-anak gak keberatan kirimin Yasin tiap pagi sama Umi. Bu, Umi saya bukan ustazah. Umi saya bukan santri yang belajar lama di pondok pesantren, enggak. Umi saya menikah di usia muda, kerja, dagang, Umi saya. Tapi Umi saya faham bahwa hidup di dunia bukan untuk dunia. Umi saya faham bahwa kita nih hidup di dunia sementara. Suatu hari nanti kita akan mati. Dan begitu mati, harta seberapapun banyaknya gak ikut kita bawa pergi. Duniamu hanya untuk dunia, tidak akan kamu sertakan di saat kamu mati. Jadi Bu, janganlah terus-terusan ngajarin anak buat cinta dunia. Takutnya kamu nyesel di saat kamu mati nanti. Takutnya anakmu nyesel di saat dia mati nanti. Ternyata dunianya tidak ikut dia bawa pergi. Ibu-ibu seriku sekalian yang saya muliakan, Umi saya meninggal dunia 3 tahun lalu. Dan saya yakin Umi saya gak nyesel sama pesan-pesannya terhadap saya, sama harapan-harapannya terhadap saya. Saya ingat banget dulu lagi zaman saya mondok di Darul Ghawada, ini Bu saya hidupnya lamaan di pondok. Saya mondok 12 tahun, sejak umur 11 tahun, ini saya mondok. Ibu-ibu sekalian, ketika saya menikah di usia 23 tahun, saya udah di pondok pesantren 12 tahun. Artinya, lamaan saya tinggal di pondok pesantren daripada tinggal di rumah. Ibu-ibu sekalian, saya ketika di pondok pesantren kadang-kadang Umi buat saya telat pulang pesantren. Ntar aja nak, pulangnya tanggal sekian aja. Saya takut. Kalau saya telat pulang pesantren tuh saya dimarahin, saya ditegur, bahkan mungkin ada hukumannya, dipukul, rotan atau seterusnya gitu. Kadang-kadang tuh saya suka nangis karena saya masih kecil gitu kan. Antara saya kepengen lamaan di rumah, tapi saya juga takut sama hukumannya di pesantren. Umi saya udah kayak begitu tuh. Umi saya suka bilang, gak usah takut, gak usah takut. Nih Bu, saya mau ngasih tahu kamu betapa seringnya anak-anakmu takut sama guru, takut sama dosen, takut dibully sama teman-teman, ya kan? Ini saya sampaikan kepadamu nih sebagai bentuk. Saya nggak bisa ngamalin ilmu ini. Saya nggak pernah tahu rasanya jadi ibu, tapi saya mau ngasih tahu kamu bahwa saya ini pernah jadi anak dan betapa bersyukurnya saya sebagai anak memiliki ibu yang mungkin tidak sepertimu tapi
mengajarkan kepada saya tentang nilai-nilai berkehidupan. Dengerin saya baik-baik. Terutama untukmu para ibu. Atau untukmu para nenek yang punya cucu. Dengerin saya. Ibu-ibu sekalian saya muliakan. Tiap kali saya takut sama orang. Tiap kali nih saya takut sama guru saya, sama ustadzah saya. Sama mudirul ma'had. Sama yang punya pondok pesantren. Sama pengurus pondok pesantren. Ketika saya datang terlambat atau karena apapun, umi saya selalu bilang, enggak apa-apa nak, mereka cuma orang. Enggak apa-apa nak, mereka cuma orang. Mereka cuma orang. Mereka bukan Tuhan. Mereka gak bisa ngapa-ngapain, mereka cuma orang. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Betapa kalimat-kalimat sederhana semacam ini rindu untuk didengar oleh anak-anak kita. Betapa kalimat-kalimat sederhana semacam ini, inilah yang ingin didengar oleh anak-anak kita. Ketika mereka ketakutan, nanti kalau saya dimarahin dosen gimana mah? Nanti saya kalau misalnya dibully sama teman-teman gimana ma? Nanti saya kalau ditinggalin sama teman saya gimana ma? Bu, kasih tahu mereka nggak apa-apa nak, mereka cuma orang, mereka nggak bisa ngapa-ngapain, mereka nggak punya kuasa atas apapun, nak, mereka semua cuma hamba. Hati mereka berada dalam genggaman Allah, Tuhan kita. Minta kepada Allah, nak. Minta sama Allah, nak. Minta sama Allah. Kalimat-kalimat sederhana terus terngiang dalam pikiran saya sebagai seorang anak. Membuat saya gak pernah takut sama orang. Membuat saya belajar menempatkan makhluk-makhluk. Khalik beda lagi. Membuat saya mengerti siapa yang seharusnya kita prioritaskan dalam kehidupan. Hati-hati ngajarin anak-anakmu apa. Bukan maksud saya belajar, enak buka buku, mama mau ngajar, enggak gitu. Tapi apa yang kamu masukkan dalam pikiran anak-anakmu. Jangan sampai anak-anakmu yang mereka muliakan adalah, mohon maaf teman-teman saudaraku sekalian, mohon maaf, yang mereka muliakan adalah pejabat-pejabat, yang mereka muliakan adalah selebritas-selebritas, yang mereka muliakan adalah orang-orang yang biasa kamu tonton di televisi. Hingga sampai nangis-nangis kamu nontonnya. Yang kamu tonton drama-drama Korea. Cakep banget ya. Kamu gak paham. Ucapanmu, mama demen banget nih sama dia ini, cakep banget. Lu resep liatnya. Ibu kamu tahu, ucapanmu yang semacam itu membuat anak-anak mendewakan kecantikan. Mama paling demen ngeliat ini bajunya bagus-bagus. Membuat anak-anakmu mendewakan fashion dalam kehidupan mereka. Mereka berpikir bahwa pakaian itulah yang membuat orang mulia. Mereka berpikir harta itulah yang membuat mereka mulia. Wah nak, aduh berhenti nih, mobil mama berhenti nih. Karena kan ada pejabat nih yang lewat nih. Presiden lewat, gubernur lewat. Segitunya kamu membuat anakmu mendewakan jabatan. Hati-hati sama hal-hal yang semacam ini. Apa yang kamu masukkan dalam benak anak-anakmu itu penting. Jangan sampai kamu membuat
anakmu memuliakan sesuatu yang direndahkan Allah. Apalagi isi HP nih semuanya gambarnya opa-opa Korea. Tuh kalau anaknya lihat, kenapa sih mah taruh itu mah ganteng, nggak kayak bapak kamu. Astagfirullah. Bukan mereka Bu panutan kita. Ustazah kan mau naruh foto ustazah kan kagak boleh. Ya Bu. Ya kan gak harus foto. Begitu kan? Apa yang kamu tanamkan itu penting dalam hati anak-anakmu. Dan itu yang dicontohkan para sahabat tentang baginda kita Nabi besar Muhammad. Waktu Nabi Muhammad perang Badar. Nih. Perang Badar, perangnya Bu jumlahnya 313 orang. Pasukan Islam melawan pasukan kafir Quraisy 1000 orang. Ustazah kenapa orang Islamnya dikit banget? Ibu 313 tuh dikit Bu, berapa doang no? Ini yang di tengahan masjid ini udah lebih dari 300 orang, betul? Pasukan Islamnya cuma segitu. Karena dipilih ya Ustazah? Enggak karena dipilih. Karena jumlah orangnya memang baru cuma segitu. Dan segitunya tuh Bu, bukan orang-orang kuat dewasa semua. Banyak diantara mereka yang masih remaja. Yang di masa-masa sesudahnya mereka bahkan gak lolos buat ikut jadi pasukan. Karena mudanya usia mereka. Seperti yang diceritakan oleh Abdurrahman bin Auf. Kata Abdurrahman bin Auf, waktu saya pergi perang Badar, saya udah berharap-harap aja nih. Semoga kanan kiri saya terdiri dari orang-orang Mekah yang dewasa atau sekurangnya orang Madinah, orang Ansor juga yang dewasa kuat. Bisa bantuin saya waktu berangkat perang. Waktu lagi nyusun barisan, saya noleh samping kanan saya, ya ampun. Anak remaja, ya usia 15, 14. Dia bilang saya noleh ke samping saya lagi, ya ilah lebih muda lagi. Pupus harapan saya untuk bisa mendapatkan pertolongan dari kanan kiri saya. Wah ini mah malah saya ngajarin. Ini mah malah saya yang jagain, nih bukan jagain saya. Tapi sebelum itu, yang sebelah saya ini colek saya. Paman, manggil aja paman. Om, gitu ya. Om, saya noleh. Kenapa emang? Araftu bi Abi Jahal. Om tahu nggak mukanya Abu Jahal? Maksudnya Om nih dari Mekah kan kelihatannya nih kan. Tahu gak mukanya Abu Jahal yang mana? Saya bilang, tahu. Emang kenapa? Jangan kenceng-kenceng Om. Kenapa emang? Om lihat sebelah saya. Itu adik saya. Terus saya sama dia lagi lomba. Siapa yang duluan bunuh Abu Jahal? Bukannya dia yang paling kuat permusuhannya sama Nabi Muhammad? Bukankah dia musuh paling bebuyutannya Nabi Muhammad? Kami berdua sedang berlomba-lomba siapa yang duluan bunuh Abu Jahal. Oh, habis itu saya dicolek lagi. Mas sebelahnya lagi. Nah pena. Jangan kenceng-kenceng Om. Om tahu nggak mukanya Abu Jahal yang mana? Tahu saya.
Om tar kasih tahu saya ya. Saya lagi duluan tuh sama kakak saya sebelah Om. Siapa di antara kami berdua yang akan menghabisi Abu Jahal? Kami dengar dia yang paling besar pemusuhannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami tak akan membiarkan Abu Jahal hidup sesudah hari ini. Wih. Bu, menurutmu nih, ini anak dua nih, kira-kira apa yang diajarin sama emaknya sampai bisa nggak punya rasa takut buat ngadepin Abu Jahal? Kira-kira apa yang dimasukin emak-emaknya? Kalau misalnya yang dimasukin bangsa yang model yang kita harus kaya raya nak, biar hidup kita nggak dihina sama orang. Apa kayak begitu kira-kiranya? Tentu tidak. Yang diajarkan sama anak kita, yang diajarkan ibunya, bapaknya kepada anaknya adalah rasa cinta yang besar kepada Nabi Muhammad. Bahkan kamu mati pun gak apa-apa nak, asal belain Nabi Muhammad. Kamu harus tahu nak, yang paling besar Muhammad. Kamu harus tahu nak, yang paling besar permusuhannya dengan Nabi Muhammad adalah Abu Jahal. Kamu nak, jadilah seseorang yang menghabisi Abu Jahal. Andai kamu harus mati tewas sekali, yang penting bisa menghabisi musuh Nabi Muhammad. Kan begitu kira-kiranya. Kalau yang diajarin kayak yang, kamu jangan sakit ya nak ya. Mama nanti gimana kalau kamu sakit? Ya ampun nak. Bu, anakmu ajarkan bermental baja. Ajarkan anakmu yang dikenali oleh Nabi Muhammad, berjuang di belakang Nabi Muhammad. Alimu auladakum mahabbat nabiyikum. Ajarkan kepada anak-anakmu bagaimana mencintai Nabi Muhammad. Apa yang sudah kamu ajarkan kepada anak-anakmu? Saya bertanya dengan sepenuh hati saya. Mulai sekarang tolong berpikirlah. Apa yang selama ini sudah kamu ajarkan kepada anak-anakmu? Adakah kamu sudah mengajarkan kepada anak-anakmu bagaimana mencintai Nabi Muhammad? Kiri, kalau lagi dengerin YouTube, kalau lagi buka HP, itu tadi yang ditonton. Drama Korea lah, sinetron lah. Bu, takut telat. Saya bilang ibu-ibu nih. Takut nyesel, ntar kalau ibu dikubur takutnya nyesel dah. Takutnya nyesel. Ibu pikir ibu gak akan ditanya sama Allah apa yang sudah ibu ajarkan, ibu tanamkan kepada hati anak-anak ibu. Dihisab bu, ditanya bu, dimintai pertanggungjawaban bu. Abdurrahman bin Auf kemudian bercerita. Saat itulah kemudian kami mulai masuk ke medan peperangan. Ketika kami sudah bertemu dengan pasukan kafir Quraisy, saya pun beritahu kepada keduanya. Ketika saya lihat Abu Jahal, saya bilang, nah itu dialah yang namanya Abu Jahal. Dan saya lihat keduanya tanpa ragu, tanpa bimbang. Nggak ada tuh yang begitu ngelihat Abu Jahal, gede ternyata ya. Nggak ada, gede begitu, mundur aja. Kamu aja deh, silakan, kamu aja bang, dia gedein. Nggak ada. Kata Abdurrahman bin Auf, begitu saya bilang sama keduanya, zaka Abu Jahal, tuh dia tuh yang namanya Abu Jahal. Keduanya langsung maju ke tengah pertempuran, dia bawa pedangnya untuk menghabisi seseorang yang bernama Abu Jahal tersebut. Abu Jahal diserang dari berbagai penjuru hingga dia pun jatuh bersimbah darah. Di antaranya adalah disebabkan karena dua orang anak muda yang berjuang menghabisinya. Karena mereka dengar dari kedua orang tua mereka bahwa dialah yang paling besar permusuhannya dengan Nabi Muhammad.
Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, kamu bisa tanamkan kepada anak-anakmu, nah, yang paling sayang sama kita itu Nabi Muhammad. Kamu harus dekat sama Nabi Muhammad, penyelamat kehidupanmu, penghulu dalam hidupmu, pemimpin dalam hidupmu, mentor, imam dalam hidupmu, Sayyiduna Muhammad. Yang dekat nak sama Nabi Muhammad, sebab kedekatan kamu, kedekatan Nabi Muhammad di hatimu mirip sama bagaimana kedekatan Nabi Muhammad padamu. Tapi kalau Nabi Muhammad udah meninggal, Nabi Muhammad secara fisik sudah tidak ada lagi di bumi. Akan tetapi syafaat beliau, kasih sayang beliau kepada kita umatnya tak terbatas. Itu sebabnya Allah mengatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ibu juga jangan bilang, Ustazah, masalahnya saya nggak punya banyak ilmu kayak Ustazah buat nyampein sama anak-anak saya. Bu, umi saya, banyakan dari saya tahu tentang Nabi Muhammad. Banyakan saya tahu tentang Nabi Muhammad daripada umi saya. Ini bu saya kasih tahu nih. Banyakan saya tahu tentang Nabi Muhammad daripada umi saya, bu. Bahkan umi saya banyak tahu tentang Nabi Muhammad dari saya, sama kayak ibu-ibu. Ibu-ibu kalau sering dengerin kajian saya, ibu jadi banyak tahu tentang Nabi Muhammad dari saya, kan begitu? Dan dari ustadzah-ustadzah yang lain juga. Emang apa yang mereka ceritakan kalau bukan Allah dan Rasulnya? Betul? Kalau ada ulama, ada ustazah, ada ustadz, takkan kepadamu urusan dunia daripada urusan tentang Allah dan Rasulnya, bu gak usah diikutin. Kalau buat mengenalkanmu kepada dunia nggak perlu ustadz, nggak perlu ustazah. Lihat TV aja, semua akan mengenalkanmu kepada urusan dunia. Betul? Kenapa kamu perlu dengar ustadz? Kenapa kamu perlu dengerin ustazah? Karena mereka membuatmu mengingat Allah dan Rasulnya. Betul begitu kan? Ibu-ibu sekalian saya muliakan. Sekali lagi saya ulangi, umi saya nggak banyak tahu tentang Nabi Muhammad dibandingkan saya. Bahkan umi saya kenal Nabi Muhammad dari saya. Tapi ibu, andai kamu tahu, andai kamu ketemu umi saya, mungkin sebagian ada yang berulang kali ketemu umi saya, ada yang pernah sekurangnya ketemu umi saya. Bu, umi saya kalau baca maulid baru ya Rabbi sholli ala Muhammad, air matanya berurayan. Umi saya di akhir-akhir hidupnya selalu bilang kepada kami anaknya, jangan doain umi panjang umur deh nak, doain umi yang lain aja. Umi gak usah didoain panjang umur. Kenapa gitu umi? Umi kangen sama Nabi Muhammad. Umi udah keburu pengen ketemu sama Nabi Muhammad nak. Sampai kami nih anak-anaknya selalu bilang sama umi saya, Mi, ketemu sama Nabi kan gak harus meninggal, umi bisa ketemu di mimpi. Kalau mimpi kan pakai bangun lagi. Maksudnya umi saya udah kepengen barengan sama Nabi yang gak pakai pisah gitu. Bisa begitu rasa cinta. Umi kami menanamkan kepada kami rasa cinta kepada Nabi Muhammad bukan lewat kata-kata, bukan lewat pengetahuan, bukan lewat hadis, lewat ayat Quran, enggak, bukan lewat pegang mik, tapi kami bisa merasakan rasa cinta yang besar di hati umi kami kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang diharapkan kamu lakukan kepada anak-anakmu, biar mereka nggak nyesel. Nanti kalau di dalam kubur semoga mereka bisa dapat syafaat Nabi Muhammad. Biar mereka nggak nyesel, semoga nanti di padang mahsyar
mereka ada dalam rombongan Nabi Muhammad, dalam barisan Nabi Muhammad. Biar mereka nggak nyesel nanti di saat amal mereka ditimbang, mereka bisa dapat syafaat Nabi Muhammad. Biar kamu juga nggak nyesel di saat amalmu ditimbang, ada Nabi Muhammad bisa memberi syafaat padamu hari itu. Dan biar kalian semua, kamu dan anak-anakmu nggak nyesel saat melewati jembatan Sirat. Kalau ada apa-apa sama kalian, harta nggak bisa nyelamatin, yang lain nggak bisa nyelamatin, jabatan nggak bisa nyelamatin, apapun yang kamu bela nggak bisa nyelamatin. Yang bisa nyelamatin hari itu hanyalah Nabi Muhammad. Kalau kamu nggak tanemin itu di masa hidupmu di dunia, mau kapan lagi? Kalau kamu nggak punya rasa itu di saat hidupmu di dunia, mau kapan lagi deketin Nabi Muhammad? Alimu auladakum mahabbat nabiikum. Ajarkan, tularkan kepada anakmu rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Dan tentu kamu nggak bisa bagi, nggak bisa tularin rasa kecuali jika kamu memilikinya. Miliki, pelajari, miliki, ikut bergabung, duduk di majelis-majelis pecinta. Di saat kamu buka handphone pun dengerin kajian-kajian tentang Nabi Muhammad. Di saat kamu sedang punya waktu lebih, cari tahu lebih banyak tentang Nabi Muhammad. Saat kamu bergaul, bergaullah dengan orang-orang yang memiliki rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Gak usah kebanyakan ngurusin dunia. Gak usah kebanyakan ngurusin dunia. Masa udah segini tuanya masih aja tutorial make up. Ayolah Bu, ayolah. Enggak, saya lagi enggak bilang enggak perlu Ustazah, enggak penting Ustazah. Bukan, saya enggak lagi ngomong haram Ustazah. Enggak, saya enggak lagi ngomong halal haram. Tapi bagaimana kamu menghabiskan waktumu selama ini? Faham maksud saya? Faham maksud saya? Mau diamalin kira-kiranya? Mau jadi bahan pemikiranmu kira-kiranya? Insya Allah. Yuk belajar. Kamu belajar buat punya rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Tularkan, ajarkan hal itu kepada anak-anakmu. Ingat ucapan saya, yang gak dibawa mati jangan kejar mati-matian. Yang kiranya gak akan membersamaimu di dalam kuburan, gak usah segitunya kamu curahkan segala perhatian. Yang mau kita bawa ke dalam kuburan, itu yang akan kita bela habis-habisan. Insya Allah. Amal ibadahmu kepada Allah, hubunganmu dengan Allah, taubatmu kepada Allah, solat-solatmu, akhlak baikmu kepada semua hamba-hambanya Allah, gitu ya. Hubunganmu dengan Nabi Muhammad, itu yang insya Allah akan kita bawa menuju alam kubur kita. Karenanya persembahkanlah yang terbaik untuk hidupmu ini. Hidupmu jangan habis-habisan buat kamu pakai buat hal-hal yang gak penting. Hidup gak sebercanda itu teman-teman. Hidup gak sebercanda itu. Kita perlu hidup kita yang serius, sebab kehidupan yang inilah yang akan kita bawa untuk masuk ke dalam alam kubur kita. Rabbana dhalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.